Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah DBMS yaitu MySQL, di mana DBMS ini bisa kita implementasikan untuk membuat sebuah database ya di pemrograman web. Oke, tidak hanya pada pemrograman web, DBMS MySQL ini bisa juga diimplementasikan untuk bahasa pemrograman yang lain. Bisa diimplementasikan misalnya di Visual Basic, Delphi, ataupun bahasa pemrograman yang lain. Namun karena ini sekarang kita membahas mengenai pemrograman web, maka DBMS MySQL-nya akan diimplementasikan pada bahasa pemrograman web. Oke, khusus di modul ini, pada modul ini dan di video ini, itu semuanya akan menjelaskan bagaimana memanajemen sebuah DBMS yaitu MySQL. Apa itu MySQL? Nah, kita akan pelajari teorinya, kemudian fitur-fitur yang diberikan oleh DBMS ini pada materi pertemuan sekarang atau pada materi video kali ini. Oke, kita lihat. Oke, untuk pengenalan MySQL, secara definisi, MySQL merupakan suatu perangkat lunak database server yang berbentuk database relasional ya, atau disebut dengan Relational Database Management System, disingkat dengan RDBMS, di mana MySQL ini menggunakan suatu bahasa permintaan yang bernama SQL atau SQL. SQL itu panjangannya Structure Query Language. Jadi bahasa permintaannya itu MySQL ini adalah SQL, Structure Query Language, yang mampu menerima dan mengirimkan data secara multi-user. Jadi si DBMS MySQL ini bisa di user ataupun yang menggunakannya lebih dari satu user ya. Bisa 2, 3 ataupun lebih ya, untuk mengolah database ini. Kemudian MySQL pertama kali dirintis oleh seorang programmer database bernama Michael Widenius ya. Michael Widenius ini secara sejarahnya. MySQL memiliki lisensi free software yang berada di bawah lisensi GNU dan GPL, General Public License. Dan ada juga yang versi komersialnya ya, yang versi komersialnya sudah tentu fitur dan daya tampungnya lebih besar dibanding MySQL ataupun dibanding yang free ya. Akan tetapi untuk proses pembelajaran pemrograman web yang akan diintegrasikan dengan DBMS MySQL menggunakan yang free software juga sudah lebih dari cukup. Oke, MySQL tersedia untuk beberapa platform, di antaranya adalah untuk versi Windows juga ada dan versi Linux ya. Dimana DBMS MySQL ini bisa diimplementasikan untuk OS ya, Windows dan juga OS Linux ya. Bisa pakai Windows juga bisa pakai Linux. Pemrograman web juga sama ya. Pemrograman web juga ini multi platform, bisa di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Macintosh. Kemudian kita lihat kelebihan DBMS MySQL ini. Kelebihan database management system ini, database MySQL memiliki beberapa kelebihan dibanding database lain. Yaitu MySQL merupakan database management system ya. MySQL adalah salah satu DBMS.
Seperti yang kita ketahui bahwa jenis-jenis DBMS itu banyak ya. Contoh DBMS itu banyak. Di antaranya ya ini MySQL, kemudian Access juga kategori DBMS, kemudian Oracle ya, Postgre, kemudian Firebase. Nah, itu dan merupakan DBMS. MySQL sebagai Relational Database Management System atau RDMS atau disebut dengan database yang beresonal, di mana DBMS MySQL ini tidak struktur ya, tapi bisa juga si database-nya ataupun tabel-tabelnya bisa dibuat secara relasional. MySQL merupakan sebuah database server yang free, artinya kita bebas menggunakan database untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membayar lisensinya atau membayar lisensinya. Lalu MySQL merupakan sebuah database client ya, MySQL mampu menerima query yang bertepuk dalam suatu permintaan atau multi-threading. MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte ya. Jadi MySQL merupakan database yang mampu menyimpan data berkapasitas sangat besar sampai ke gigabyte. MySQL didukung oleh driver. Nah, drivernya itu adalah ODBC. Ya, driver DBMS-nya itu MySQL itu menggunakan driver ODBC. Artinya database MySQL dapat diakses menggunakan aplikasi apa saja, termasuk visual seperti Visual Basic dan Delphi. Ya. Drivernya ODBC. Next, MySQL adalah database menggunakan enkripsi password. Jadi database ini cukup aman karena memiliki password untuk mengaksesnya. Ya, jadi sebelum masuk ke database MySQL sudah dilindungi dengan fasilitas enkripsi password, di mana ketika kita akan menggunakannya kita bisa pakai password ataupun tidak. MySQL merupakan database server yang multi user, artinya database ini tidak hanya digunakan oleh satu pihak, akan tetapi dapat digunakan oleh banyak pengguna. Kemudian MySQL mendukung field yang dijadikan sebagai kunci primer dan kunci unik. MySQL memiliki kecepatan dalam pembuatan tabel maupun pengupdatean tabel. Ya, itu adalah kelebihan dari DBMS MySQL ini. Mungkin di materi ataupun di mata kuliah yang lain seperti konsep basis data ataupun mata kuliah basis data, DBMS MySQL ini pernah dicoba ataupun pernah dipraktekkan sama Anda. Nah, dimana di kesempatan video kali ini, dimana MySQL ini nanti akan diintegrasikan atau akan diimplementasikan ke bahasa pemrograman web. Oke, kita kenali dulu apa itu SQL. Kalau tadi MySQL-nya itu DBMS-nya, kalau ini SQL-nya ini adalah bahasanya. Mengenal SQL, SQL itu Structure Query Language, itu sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam satu database, dalam sebuah database, maupun merelasikan antar database. SQL ini bagi menjadi 3 bentuk query ya, yaitu DDL, Data Definition Language, lalu DML ya. DDL adalah sebuah metode query yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database yang dimiliki DDL. Contohnya create, drop, alter, di mana create ini digunakan untuk membuat database dan tabel. Drop digunakan untuk menghapus tabel dan database ya. Jadi query drop ini atau permintaan drop ini digunakan untuk menghapus tabel ataupun database, di mana isi dalam satu database isinya bisa beberapa tabel. Alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat.
baik menambahkan field itu add field, mengganti nama field change field, atau menamakannya kembali rename, atau menghapus field yaitu drop. Itu dengan query yaitu alter. Nah, ini yang kategori DDL Data Definition Language itu diantaranya adalah create, drop, dan alter. Lalu ada DML Data Manipulation Language, adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi, ya, create, drop, alternya sudah terjadi. Sehingga fungsi dari query DML ini untuk melakukan pemonitoran database yang telah dibuat karena DML adalah, nah ini query yang termasuk kategori DML diantaranya adalah insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Ya. Yang kedua, update digunakan untuk pengubahan terhadap data yang ada pada tabel database. Delete digunakan untuk penghapusan data pada tabel database. Lalu yang terakhir yaitu DCL Data Control Language. DCL adalah sebuah metode query SQL yang digunakan untuk memberikan hak otoritas mengakses database, mengalokasikan space, pendefinisan space, dan pengaudit penggunaan database query yang memiliki DCL. Nah, query-querynya diantaranya adalah grant, revoke, kemudian commit, rollback. Tapi yang umum sering digunakan ataupun sering dipakai ya, yaitu hanya DDL dan DML. Sedangkan kalau DCL ini jarang sekali digunakan karena mungkin kebutuhan program yang menggunakan DCL ini adalah program yang kompleks ya. Sementara untuk program-program yang simpel ataupun program-program yang sederhana cukup hanya mengandalkan DDL dan DML. Kemudian tipe data MySQL ya. Tipe data MySQL di mana tipe data ini nanti akan diimplementasikan pada tabel-tabel yang berada di dalam database ya. Karena dalam satu database bisa terdiri dari beberapa tabel. Contoh, nama database-nya database penjualan, di mana di dalam satu database penjualan bisa berisi beberapa tabel. Contoh, ada tabel pelanggan, ada tabel barang, ada tabel kategori barang, ada tabel transaksi penjualan, ada tabel transaksi pembelian. Itu dalam satu database, itu database penjualan. Nah, ketika di dalam tabel-tabel tersebut dibutuhkan tipe data ya, tipe data untuk menampung data-data yang akan disimpan di dalam tabel. Di antaranya ini ada tiny integer. Ini ukuran dan jenis data yang akan diinputkan, ini definisinya keterangannya ya. Ada tiny integer, ukurannya 1 bit, bilangan bulat terkecil. Jadi untuk bilangan bulat pakainya tiny integer. Ada small int, ukurannya 2 bit, bilangan bulat juga menampung bilangan bulat. Medium int, nah sama menampung bilangan bulat. Ada integer ya, int, ukurannya lebih besar yaitu 4 byte. Bilangan bulat juga dengan jangkauan untuk bilangan bertanda. Nah ini contohnya. Lalu ada integer ukurannya 4 bit, sinonim dari integer ya, hampir mirip integer dengan int. Lalu big integer, big int ya, ini ukurannya lebih besar daripada integer. Float, bilangan pecahan. Double sama bilangan pecahan. Double precision, bilangan pecahan juga, cuman byte-nya lebih besar dibanding float. Real untuk sinonim dari double, ukurannya 8 byte. Ya. Ini adalah tipe data yang bisa dipakai atau diimplementasikan pada DBMS MySQL. Lalu desimal, numerik ya, itu juga. Ini tipe data yang berhubungan dengan bilangan atau number atau angka ya. Lalu bagian
tipe data jenis berikutnya, yaitu tipe data untuk sebuah tanggal dan jam, di mana ada date time, ada date, ada timestamp, time, lalu ada year. Nah, setiap date time, date, timestamp sampai year ini memiliki karakteristik atau memiliki kelebihan masing-masing. Anda bisa baca sendiri ini mengenai keterangan-keterangan dari setiap tipe data jenis tanggal dan jam. Berikutnya jenis tipe data untuk karakter dan lain-lain. Karakter itu bisa huruf ya, bisa 1, 2 juga itu bisa dikatakan karakter ya, string ya. Karakter itu ya huruf betul, angka juga kayak 1, 2 juga bisa dikatakan karakter. Kemudian simbol-simbol juga sama, itu masuknya ke karakter. Tipe data jenis karakter contohnya ada char, varchar, tiny, kemudian blob, medium blob, long blob, enum, set. Nah, ini adalah jenis tipe data yang jenisnya karakter. Nah, untuk keterangannya Anda bisa pelajari ya. Apa bedanya char sama varchar? Nah, ini keterangannya sudah jelas, dibikin tabel perbandingan. Nah, lalu ada enum ya, enum. Ukuran 1 atau 2 byte tergantung jumlah nilai enum maksimum. Enum nanti juga kita akan coba praktikkan. Itu adalah jenis tipe data karakter, kemudian karakter, angka, number ya, kemudian ada waktu ya, ada tanggal dan jam waktu. Ini jenis tipe data. Oke, pada langkah berikutnya yaitu kita akan mencoba mempraktekkan database ini pada MySQL. Oke, perintah-perintah SQL contohnya membuat database. Perintahnya ini kalau kita menggunakan query langsung ya, perintah langsung, bisa menggunakan terminal. Kalau di Linux bisa menggunakan command prompt, kalau di CMD atau kalau di Windows ya. Tapi untuk mempermudah, karena di pemrograman web, belajar pemrograman web 2 ini sudah belajar web server ya, web server, kemudian Apache juga. Nah, kita pakainya yang pembuatan manajemen database MySQL ini menggunakan yang GUI, kalau ini masih CLI. Di antaranya yang ini yang CLI bisa membuat database, perintahnya create database, nama databasenya apa. Untuk menampilkan show database, nama databasenya apa. Menghapus database, drop, menciptakan tabel. Ini adalah perintah-perintah yang sifatnya CLI, command line ya. Adapun yang akan kita coba praktekkan pada kesempatan kali ini, yaitu kita coba mempraktekkan membuat sebuah database ataupun manajemen database menggunakan XAMPP ya, menggunakan exam ya. Di mana exam harus sudah dipasang pada laptop Anda, baik exam di Windows ataupun di Linux ya. Kita coba mempraktekkan DBMS MySQL ini pada sebuah web server exam. Kita buka dulu examnya. Nah, setelah terbuka seperti ini, nah kita jalankan web servernya Apache, kemudian database servernya ini, karena exam sudah memiliki database server yaitu MySQL. Start juga sudah jalan seperti ini.
Nah, kita coba lihat tutorial berikutnya untuk menjalankan ataupun untuk menampilkan PHP MyAdmin seperti ini. Nah, setelah membuka XAMPP control panel, Anda buka web browser, bisa Google Chrome, Firefox ataupun Opera ya, tergantung yang ada di laptop Anda atau di PC Anda. Setelah itu buka dengan cara mengetik localhost /php myadmin, localhost /php myadmin, lalu enter ya, lalu enter. Nah, karena laptop saya ini banyak sekali port yang dikonfigurasi, saya mengetiknya localhost 2802 php myadmin. Tapi jika Anda yang baru menginstal Exam, Anda hanya cukup mengetikkan localhost /php myadmin, enter. Oke, nah ini sudah Nah, sudah terbuka halaman PHP MyAdmin. PHP MyAdmin ini adalah bawaan dari Exam, di mana PHP MyAdmin ini untuk manajemen dalam pembuatan DBMS MySQL. Ya, ini tampilan PHP MyAdmin pada Exam. Anda menggunakan WAMP apakah bisa? Ya bisa ya. Tampilannya ya sama kayak gini. WAMP juga, WAM juga mengimplementasikan PHP MyAdmin. Nah, sudah terbuka seperti ini, Anda tinggal mengelola, baik membuat database, manajemen database yang lain, menghapus, membuat tabel di sini ya. Ini adalah interface atau tampilan dari PHP MyAdmin. Sebelah kiri ini adalah nama-nama database yang telah dibuat, di mana database ini ada yang database bawaan ya, ada database bawaan, ada juga yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri database-nya. Ya. Ini tampilannya. Kita mulai saja mempraktekkan cara membuat sebuah database, cara membuat sebuah tabel ya. Kemudian cara membuat mengisi tipe data pada sebuah tabel di sini. Kita coba. Oke. Pertama, kita masuk ke menu database yang ada pada bagian pojok kiri atas. Klik database. Nah, ini adalah jenis-jenis database. Di sini ada database name ya. Klik database, kita buat database baru. Nama database-nya apa yang akan kita buat? Anda bisa ikuti tutorial yang ada di modul ya. Anda bisa ikuti tutorial yang ada di modul. Jadi di modul di sini kita akan buat database-nya apa. Di sini contohnya DB penjualan. Itu DB ini contoh DB, nama database-nya DB penjualan. Artinya kita akan membuat sebuah database penjualan. Perlu diingat, ketika membuat sebuah database itu tidak boleh ada spasi. Adapun jika ingin ada kata yang terpisah, harus disambungkan dengan underscore atau strip ya. Contoh, kita akan membuat DB penjual, DB underscore penjual. Penjualan. DB penjualan. Klik tombol create. Nah, database sukses atau database created. Nah, kita sudah berada di database penjualan. Untuk memilihnya ada di sebelah kiri, tinggal klik DB penjualan. Nanti di bagian atas di sini kita sudah masuk ke dalam database penjualan. Cuman isinya kosong karena kita belum pernah membuat sebuah tabel pada database penjualan. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya untuk membuat sebuah tabel ya. Sebuah tabel. Ikuti berikutnya. Nah, kita membuat sebuah tabel, namanya tabel barang. Sebuah T barang atau tabel barang. Kolomnya berapa tabel barang? Di sini kita lihat isinya adalah 7 ya. Isinya 7. Jadi kolomnya nanti di tabel barang ada 7 kolom. T barang,
kolomnya 7. Aturan dalam membuat sebuah nama tabel juga sama kayak membuat sebuah nama database, tidak boleh ada spasi. Nama tabelnya barang, kolomnya 7. Go. Oke, kita tunggu. Good. Nah, ini kita hitung ada berapa. Tadi kita pesannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup ya. Lalu kita teruskan modulnya. Nah, setelah membuat 7 ini, kita membuat sebuah field. Nah, ini nama field. Jadi maksud name di sini adalah nama fieldnya. Contohnya field pertama ada kode barang, nama barang, satuan. Contoh, kita bikin kode barang, kemudian nama barang, kemudian satuan, kemudian harga beli, harga jual, diskon, stok. Harga beli, harga jual, kemudian satuan, lalu di field terakhir, di kolom terakhir yaitu stok. Nah, sekarang tipe data. Nah, tadi yang dibahas tipe data itu ada yang angka, ada yang tanggal dan waktu, ada juga yang numerik ya. Ada juga yang angka, huruf kayak gitu ya. Apa di sini? Kode barang. Kita coba varchar. Varchar ini berarti karakter. Varchar kode barang. Panjangnya berapa digit gitu ya. Panjangnya berapa digit? Varchar ini misalkan panjangnya untuk kode barang 10 digit saja cukup misalkan ya. Kemudian kode barang akan dijadikan sebagai primary. Mana primary-nya di sini? Index primary. Go. Lalu nama barang isinya varchar lagi, karena nama barang isinya adalah karakter. Nanti nama barang ya tergantung mau kira-kira nama barangnya kira-kira cukup gak 50 digit ya. Kita coba 60 digit ya. Satuannya seperti ini varchar. Satuan itu satuan barangnya misalkan nanti dus ya, pcs, PCS ataupun batang ya. Satuannya kita pesen 5 atau 20. Harga beli integer boleh ya, integer boleh ya. Integer boleh. Panjangnya berapa misalkan. Atau kita tidak diisi juga apa. Harga beli integer, harga jual integer, satuan integer, stok integer. Nah, harga beli, harga jual, satuan, stok, karena ini nanti isinya adalah sebuah angka. Nah, jadi pilihan tipe datanya adalah integer. Kalau sudah cukup dengan konfigurasi seperti ini, tinggal kita lihat, tarik scroll ke bawah. Di sini ada tombol save di pojok kanan bawah. Kalau sudah tinggal save. Kalau berhasil nanti ada duplikat kolom name satuan ya. Kalau duplikat kolom name satuan, ini ya, nama barang ini ada satuan, berarti tabel satuan ini ada 2 gitu ya. Tabel satuan yang 2. Kita lihat di modul. Oh, ternyata di modul ini satuan, di sini bukan satuan, diskon ya. Diskon ini nilainya integer, angka. Kita save lagi.
Save. Tunggu. Oke, ini tabel barang sudah terbentuk. Tabel barang sudah terbentuk di sini. Tabel barang sudah terbentuk di dalam sebuah database penjualan, di mana kode barang, primary key, ciri-ciri primary key ada kunci kuning ya. Kalau origin key, secondary key ini kuncinya warna abu. Kalau primary ini kuncinya warna kuning. Kode barang, nama barang, satuan, harga beli, harga jual, diskon stok, ada 7 kolom atau 7 field. Tipe datanya parchar, integer. Ini cara membuat teknik membuat tabel ya. Membuat tabel baru tinggal kita masuk ke DB penjualan. Di sini ada new di sini adalah new tabel atau membuat tabel baru. Kalau new di sini adalah new untuk membuat database baru. Kita sudah punya satu tabel yaitu tabel barang. Di dalam satu database kita bisa membuat lebih dari satu tabel, tergantung kebutuhan. Ini. Mengisi data tabel itu kita klik tabel barangnya, lalu kita masuk ke menu insert yang ada di atas. Di sini di atas ada menu insert, klik menu insert. Good. Nah di sini kode barang misalkan isinya kan parchar, contoh B001. Nama barangnya misalkan white coffee, misalkan white coffee saset. Satuannya saset misalkan. Harga belinya 1.300. Harga jualnya 1.500. Diskon 0. Stoknya misalkan ada 50. Bagian kedua, kode barang kedua B002. Nama barangnya misalkan nama barangnya misalkan gula pasir. Satuannya adalah gula pasir, misalkannya bungkus. Harga belinya misalkan 3.400. Harga jualnya misalkan 5.000. Diskon 0. Stok ada 15. Nah, di sini ada dua barang yang kita input. Kode barangnya B01, B02. Kalau sudah, tarik ke bawah, tinggal go-nya ini kan ada yang mana, ada dua nih. Go-nya yang mana saja boleh. Di pojok kanan bawah ada tombol go, klik go. Nah, sudah ya, tabel barang sudah diisi. Oh belum, go lagi, coba go. Good. Duplikat entry. Oh iya, tadi kan udah. Tinggal kita lihat browse di sini. Nah, di browse di sini artinya kita melihat data pada tabel barang yang tadi sudah diisi. Jadi saya ulangi lagi, untuk mengisi tabel yang sudah dibuat, mengisi datanya, klik tombol insert di sini. Tombol insert, tinggal isikan data-datanya di sini. Untuk melihat data yang sudah diinput, kita bisa melihat menu browse di sini. Menu browse di sana. Nah, kita sudah lihat kan ya. Di sini ada tadi kita input dua jenis barang. Ya, di sini. Nah, lalu sekarang ini kan tabel ya, sama database. Bagaimana cara mengekspor database ini? Caranya tinggal klik database penjualan,
Lalu klik tombol export. Di sini ada export ya. Klik tombol export ada di atas. Tunggu beberapa saat. Nah, klik tombol export, lalu go. Nah, lebih penjualan kita akan ekspor. Nah, ini adalah kita ketika tombol go akan otomatis mendownload database yang sudah kita buat, dbpenjualan.sql. Coba lihat di sini. Kita tinggal browse, show in folder sini. Nah, kita sudah punya hasil eksportan tadi database yang tadi. Ini adalah database penjualan yang tadi kita buat, di mana dalam database penjualan terdapat isinya satu buah tabel, itu tabelnya tabel barang. Lalu setelah diimport kita ingin setelah diekspor kita coba import. Jadi import itu masukkan ya. Sekarang di DB penjual ini, sekarang kita coba di DB penjualan ya. Di DB penjualan, klik DB penjualan, ini tabel barang. Kita coba hapus tabelnya, cek boxnya tentang with selected, pilihnya drop ya. Pilih drop artinya kita akan menghapus satu tabel yang tadi sudah dibuat. Drop. You sure? Yes. Nah, ini cara menghapus tabel si barang yang ada. Nah, sekarang tabel penjualan di database penjualan sudah tidak punya lagi sudah tidak punya lagi tabel barang. Karena tadi kita sudah ekspor, kita coba impor si tabel barang. Impor. Nah, klik menu impor, choose file. Kita browse tadi DB penjualan. Nah, ini ada di folder download DB penjualan. Open. Nah, ini sudah ada di sini DB penjualan.sql ya. Sorry. Choose file, DB penjualan, open. Nah, di sini sudah ada DB penjualan. Lalu kita go. Nah, sudah go, kita lihat. Nah, tabel barang ada lagi karena kita sudah melakukan import database ya. Ini hasilnya. Ya, itu adalah salah satu ataupun materi untuk pembelajaran pemrograman web ini, di mana isinya adalah materi dalam manajemen database MySQL. Database MySQL yang diimplementasikan di sini adalah pada exam ya, exam. Kemudian web database servernya menggunakan PHP MyAdmin. Ya. Struktur, ini struktur. Kalau kita mau saya tipe nama barangnya mau diedit, misalkan ya bisa menggunakan change. Kita ingin menghapus kolom nama barang menggunakan drop. Itu. Oke, semoga paham. Anda bisa mempraktikkannya di modul yang sudah disediakan. Untuk video kali ini dengan materi MySQL sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.